Bayangkan kamu baru saja mengalami bencana alam, rumahmu rusak, barang-barang hilang, dan hidup terasa berantakan. Namun menariknya, tidak semua orang bereaksi sama terhadap situasi ini. Ada yang cepat bangkit, ada pula yang cepat pulih. Resource conservation strategis itu dapat membantu kita memahami bagaimana manusia melindungi sumber daya yang dimiliki agar tetap mampu bertahan di tengah tekanan hidup. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai teori resource conservation atau COR theory. Nah, COR theory atau teori conservation of resource sendiri itu dikemukakan oleh Stefan Hippold pada tahun 1989. Nah, pada dasarnya teori ini menjelaskan bahwa individu akan berusaha memperoleh, mempertahankan, dan juga melindungi sumber daya yang mereka miliki agar bisa mengatasi stres dan tekanan hidup yang dialami. Adapun 4 prinsip utama dari teori resource conservation. Yang pertama ada loss principle, yang dimana kehilangan sumber daya adalah penyebab utama stres. Terus ada gain principle, yaitu memperoleh sumber daya bisa meningkatkan kesejahteraan. Dan yang ketiga resource investment, yaitu orang akan menggunakan sebagian sumber daya untuk melindungi ataupun memperoleh sumber daya lain. Nah, yang terakhir yaitu resource spiral, yaitu kehilangan sumber daya dapat menimbulkan spiral kehilangan atau loss spiral, sedangkan penambahan sumber daya menimbulkan spiral keuntungan atau gain spiral. Nah, itu tadi keempat prinsip utama dari teori resource conservation. Selanjutnya kita membahas mengenai cara kerja resource conservation strategis. Nah, individu yang kehilangan pekerjaan itu bisa menggunakan strategi yang pertama, preventive conservation, yakni mengantisipasi kehilangan. Misalnya orang itu menabung dan juga menjaga relasi. Terus yang kedua ada reactive conservation, yakni memulihkan sumber daya setelah hilang. Misalnya itu kita mencari dukungan sosial ataupun relaksasi. Terus yang terakhir itu proactive building, yakni mengembangkan sumber daya baru. Misalnya itu belajar mengenai keterampilan baru. Kasus yang aku ambil ini yaitu yang pertama adalah gempa Lombok 2018. Nah, peristiwa gempa Lombok tahun 2018 itu menyebabkan banyak warga kehilangan tempat tinggal dan juga mata pencarian. Namun, mereka itu masih memiliki dukungan sosial kuat dari keluarga maupun komunitas sekitar dan mampu pulih lebih cepat. Jadi budaya gotong royong yang tinggi itu membuat masyarakat saling membantu, berbagi makanan, tempat tinggal, dan juga dukungan emosional satu sama lain. Nah, kasus yang kedua itu banjir yang melanda Jakarta pada tahun 2020. Nah, dalam peristiwa banjir di Jakarta tersebut, korban yang memiliki akses informasi dan dukungan dari komunitas lingkungan itu cenderung lebih cepat mengevakuasi diri dan juga menyesuaikan diri pasca bencana. Nah, selain itu, nilai spiritualitas yang kuat menjadi sumber kekuatan psikologis penting bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi kehilangan dan ketidakpuasan. Nah, selanjutnya pada kasus pandemi COVID-19. Nah, pada COVID-19 kemarin itu banyak individu yang mengalami tekanan psikologis akibat kehilangan pekerjaan dan juga banyak yang meningkatnya rasa cemas. Nah,
Nah, masyarakat yang tetap menjaga rutinitas positif, memperluas jejaring sosial melalui daring, serta memanfaatkan waktu untuk mengembangkan keterampilan baru menunjukkan kemampuan adaptif yang tinggi. Selain itu, dukungan dari lembaga pemerintah dan LSM melalui layanan psikososial daring membantu memperkuat sumber daya sosial di masyarakat. Berikut implikasinya. Jadi yang pertama itu program pemulihan sebaiknya menitikberatkan pada penguatan kembali sumber daya pribadi dan sosial, bukan hanya pemberian bantuan secara fisik atau material. Nah, yang kedua, membangun rasa kendali diri atau sense of control juga menjadi hal penting agar individu terdampak merasa tetap memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi keadaan yang sulit. Nah, yang terakhir, dukungan kelompok serta pelatihan strategi coping yang adaptif itu dapat mendorong terbentuknya gain spiral, yaitu proses peningkatan sumber daya secara berkelanjutan yang memperkuat ketahanan psikologis korban bencana. Adapun kritik dan keterbatasan dari teori resource conservation strategis. Yang pertama, teori COR ini dianggap terlalu menitikberatkan pada aspek kehilangan sumber daya. Dan yang kedua, tidak semua jenis sumber daya itu dapat diukur secara objektif, misalnya makna hidup ataupun rasa harapan seseorang. Nah, yang ketiga, beberapa pakar itu menilai bahwa teori ini masih kurang relevan dengan kondisi sosial ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia sendiri yang memiliki dinamika dan tantangan berbeda dibanding negara maju.